Perkenalkan, nama saya Devina Dorcas Manuela, NIM 2218108. Di sini saya akan menunjukkan video tutorial cara membuat wireframe menggunakan aplikasi Figma untuk membuat aplikasi berbasis Android. Nah, di sini saya sudah punya wireframe untuk aplikasi penjualan alat musik online Melodix. Dari wireframe ini, saya akan memilih dua frame yang memiliki komponen terbanyak. Nah, di sini saya sudah memilih untuk frame product overview dan juga frame checkout. Untuk membuatnya, kita akan membuat frame-nya terlebih dahulu, yaitu kita pilih di sini frame atau bisa juga dengan shortcut keyboard F. Setelah itu akan ditampilkan berbagai macam ukuran. Di sini karena saya memakai Android, saya pakai phone, kemudian pilih yang iPhone SE. Setelah diklik, maka akan muncul frame-nya. Lalu kita klik dua kali di sini untuk membuat namanya. Setelah sudah diberi nama, di sini saya menggunakan grid untuk membuat tampilannya menjadi lebih rapi. Pertama-tama klik frame-nya terlebih dahulu, kemudian di bagian properties-nya ada layout grid. Kalau kita tambahkan, maka akan secara default diberikan grid sebesar 10 pixel. Kemudian untuk margin bagian luar, saya menambahkan lagi untuk gridnya. Di sini menggunakan columns. Lalu kita ganti count-nya menjadi 1 dengan tipenya left sebanyak 20 pixel. Kemudian buat lagi yang sama gunakan tipenya yang right. Kemudian width-nya 20. Setelah selesai, kita tambahkan lagi untuk layout grid untuk yang rows untuk bagian atas dan bawahnya. Sini tinggal diganti seperti tadi, tab-nya top, kemudian height-nya kita ada 20. Kita tambahkan lagi untuk bagian bawahnya, bagian rows, kemudian count-nya 1, dan buat tipenya bottom sebanyak 20 pixel. Setelah grid-nya sudah terpasang, maka kita akan mulai membuat untuk bagian atasnya, yaitu tombol back, kemudian tombol share, dan tombol card-nya. Di sini saya menggunakan plugin. Pertama-tama klik yang bagian sini, actions atau control-K. Kemudian di sini ada plugin dan widgets. Tinggal cari saja Iconify. Di sini saya sudah menginstal Iconify, jadi tinggal diklik saja. Kemudian cari gambarnya itu back. Sini sudah ada tombol back-nya. Kemudian kita tinggal drag saja dari sini untuk diimpor. Di sini karena dia masih berbentuk frame, maka saya akan menggunakan Ctrl backspace atau ungroup. Kemudian sesuaikan ukurannya seperti ini. Pastikan dia ada di ujung grid atau tanda tadi yang kita buat. Kemudian kita cari untuk simbol share-nya. Sini saya menggunakan simbol share yang ini. Kemudian kita ungroup dengan Ctrl backspace. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Supaya ukurannya tidak berubah rasionya, maka kita menggunakan shift supaya ukurannya tidak berubah seperti ini. Lalu simbol card
Yang ini kita drag, import ke sini, kemudian kita ungroup lagi dengan Ctrl Backspace. Tampilannya seperti ini setelah kita mengatur ukurannya. Untuk mengatur kerapiannya, maka kita tekan Shift untuk di simbol-simbol berikut. Kemudian di sini ada position, yaitu align vertical center. Kalau sudah, berarti maka simbol-simbolnya sudah ada di satu garis lurus. Setelah itu kita tambahkan teks. Sini subkategorisnya itu gitar. Nah, untuk subkategorisnya saya menggunakan Poppins atau fontnya Poppins dengan weight-nya regular. Setelah itu kita atur ukurannya sebesar 20. Setelah itu kita luruskan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat model atau nama dari produknya. Kita ganti font size jadi 24, kemudian untuk weight-nya kita ganti jadi bold italic. Untuk typografinya atau fontnya kita tetap samakan Poppins. Kemudian kita samakan untuk bagian gitar ini, kita buat supaya rapi. Nah, di sini ada untuk bagian ratingnya. Nah, untuk membuat bintangnya, kita menggunakan Shape Tools, kita pilih yang star, kemudian tahan Shift pada keyboard supaya bentuknya tetap teratur atau rasionya tetap terjaga. Kemudian untuk fill-nya kita ganti warna hitam. Kemudian untuk membuat bintang selanjutnya, kita duplikat bintang yang ini dengan cara tekan Ctrl D pada keyboard. Kemudian akan muncul di sini duplikatnya, yaitu di tempat yang sama. Kita tekan Shift supaya align-nya atau posisinya tidak terlalu berantakan. Kemudian tinggal tekan lagi Ctrl D. Maka kan secara otomatis duplikat yang kedua akan memiliki jarak yang sama. Ini mungkin saya akan mengecilkannya sedikit lagi. Lalu tinggal diatur jaraknya. Kemudian kita tambahkan untuk bagian ini. Di sini kita pakai untuk font size-nya 10. Kemudian kita letakkan di sejajar dengan bintangnya. Kemudian untuk menambahkan gambar ini, kita menggunakan plugin. Dengan cara menggunakan Action 1 Ctrl K. Kemudian kita ke Plugins and Widgets, pilih saja yang in one frame. Kemudian kita pilih yang bagian image, lalu drag and drop saja ke workspace-nya. Nah, di sini kita hapus saja constraint proportions-nya, supaya kita bisa mengubah ukurannya sesuai dengan keinginan.
Kerjakan layoutnya 240 kali 150. Nah, di sini untuk bagian image-nya kita aktifkan saja yang bagian artnya. Kemudian kita tambahkan stroke dengan cara scroll, kemudian ada stroke kita tambah. Maka sudah secara default diberikan stroke dengan warna hitam dengan weight-nya 1. Kemudian untuk bagian harga, kita tekan teks dan sini kita tambahkan. Nah, untuk bagian harga ini kita tetapkan saja fontnya Poppins, kemudian weight-nya tetap bold seperti nama produknya, dan samakan juga font size-nya 24. Untuk membuat stoknya, kita tambahkan teks lagi, kemudian kita buat stoknya. Sini font size-nya saya ganti 13, kemudian kita buat weight-nya regular. Dan sesuaikan saja tempatnya. Seperti di sini. Lalu untuk membuat demo suara atau simbol seperti ini, kita pergi ke plugin lagi untuk Iconify. Kemudian kita cari saja Note. Di sini saya memilih yang bagian yang ini. Kita drag and drop saja. Kemudian kita ungroup. Kita control backspace dan sesuaikan ukurannya. Nah, untuk membuat lingkaran di sekitarnya, kita pakai shape tools, kemudian pilih ellipse atau bisa shortcut O di keyboard. Lalu kita tahan shift supaya bentuknya tetap lingkaran. Di sini saya buat stroke-nya, kemudian fill-nya dihilangkan. Nah, di sini tinggal disesuaikan saja untuk ukurannya supaya sesuai seperti ini. Untuk membuat tombol user review dan products demo, kita akan buat rectangle-nya. Kita buat layout-nya 100 kali 20. Lalu kita sesuaikan di dalam grid seperti ini. Kemudian kita tambahkan stroke. Lalu kita tambahkan teks di dalamnya dengan cara klik shortcut T di keyboard atau bisa klik bagian ini. Sini saya buat fontnya menjadi 10 size-nya dan memakai weight-nya medium. Lalu kita rapikan supaya teks ada di dalam kotak. Di sini saya sisakan untuk satu kotak di bagian kiri dan kanan user ratings supaya terlihat rapi. Kemudian kita buat align-nya menjadi right. Dan kita tambahkan untuk simbol panahnya dengan menggunakan plugin Iconify lagi. Kita cari arrow. Kemudian di sini sudah ada arrow-nya, kita tinggal drag and drop. Kemudian di control backspace atau di ungroup, kita sesuaikan bentuknya.
seperti ini. Setelah sudah kita blok semuanya, kemudian kita group, bisa dengan cara klik kanan group selection atau dengan shortcut Ctrl G. Setelah di group, kemudian kita duplikat untuk membuat tombol product demonya. Kita Ctrl D, kemudian kita pakai Shift supaya tombolnya tetap sejajar. Di bagian sini. Dan kita ganti namanya menjadi product demo. Di sini align-nya tinggal diganti jadi align left. Kemudian untuk bagian simbolnya, klik kanan kemudian flip horizontal atau shift H. Di sini untuk produk demo saya akan menambahkan lagi ukurannya sebanyak 1 kotak. Kemudian setelah sudah, kita akan membuat product description-nya. Kita buat lagi rectangle atau shortcut R di keyboard. Lalu kita sesuaikan ukurannya seperti ini. Dan tambahkan stroke. Dan fill-nya kita ganti warna putih. Setelah itu kita tambahkan teks untuk product description-nya di sini. Kita ganti font size jadi 12. Kemudian tetapkan saja weight-nya jadi medium. Akan di sini. Kemudian kita tambahkan teks untuk bagian deskripsinya. Kita pakai koran ipsum saja. Klik T atau pilih teks. Kita copy dan kita paste bagian sini. Karena ukurannya terlalu panjang, kita kecilkan terlebih dahulu. Kemudian kita ganti layout-nya. Seperti ini, kita sesuaikan dan kita sisakan untuk 1 kotak di bagian sini sebagai padding atau markingnya. Setelah itu kita akan membuat tombol untuk bagian chat, wishlist, dan add to cart. Sini kita buat rectangle lagi. Kita ganti layoutnya jadi 40 x 40. Ini untuk bagian yang chatnya, kita buat stroke-nya. Kemudian kita letakkan di bawah sini. Kalau kita ganti warnanya jadi warna putih. Untuk simbol dari chatnya kita pakai iconify lagi. Kita cari chat. Dan di sini saya akan pakai yang bagian ini. Group. Lalu sesuaikan saja. Lalu sejajarkan di tengah dengan cara shift. Lalu klik kedua simbolnya, kemudian pakai yang posisinya align horizontal centers. Dan kita duplikat untuk bagian rectangle-nya. Kita tambahkan favorites. Sini yang belum ada tandanya.
kita ungroup, kemudian atur ukurannya, kita tekan shift lagi, kemudian atur posisinya jadi horizontal centers seperti ini. Lalu untuk add to cart, kita duplicate saja bagian rectangle-nya, lalu dipanjangkan sampai seperti ini. Lalu kita atur panjangnya sampai di perbatasan grid tadi yang kita buat, kemudian kita tambahkan teksnya. Add to cart. Kemudian kita masukkan ke dalam frame-nya di sini. Kita ganti warna jadi warna hitam. Untuk typografinya jadi semi bold. Kemudian untuk ukurannya ganti jadi 16. Di sini saya buat sisa ruang untuk membuat simbol card-nya. Jadi tinggal klik actions, kemudian kita ke Iconify lagi, lalu pilih simbol card yang ini. Setelah itu kita ungroup, kemudian sesuaikan ukurannya dan posisinya. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan untuk frame product overview. Kemudian untuk frame yang kedua, yaitu frame checkout, kita buat lagi frame-nya, pilih yang iPhone SE, dan kita ganti namanya. Kita tambahkan grid seperti tadi, grid 10 pixel, kemudian yang columns-nya. Tambahkan juga untuk bagian rows-nya. Ganti height-nya jadi 20. Sini kita akan samakan seperti tadi, kita duplikat saja bagian simbol back ini dan kita letakkan di bagian sini. Lalu kita tambahkan teks checkout. Teks checkout ini untuk fontnya tetap Poppins, lalu weight-nya kita jadikan black, kemudian untuk size-nya jadikan 32, dan kita atur ukurannya seperti ini. Untuk checkout ini kita samakan posisinya sejajar dengan simbol tag-nya.
Kemudian kita tambahkan untuk teks yang ini order summary, weight-nya semi bold dengan ukurannya 16, kita letakkan di bawahnya checkout. Seperti ini. Nah, di sini ada 4 teks yang memiliki ukuran yang sama. Ada customer information, payment information, sama payment order details. Jadi kita tinggal duplikat saja yang ini, lalu kita ganti namanya. Dan kita akan fokus untuk order summary-nya dulu. Kita buat bagian untuk produknya, kita buat rectangle, kemudian buat seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan stroke, lalu tambahkan gambar di bagian ininya dengan iconify. Kita cari aja image. Lalu kita tambahkan iconnya untuk gambar yang ini, kemudian kita drag and drop saja. Kita ungroup. Di sini saya menggunakan 2 kotak untuk jaraknya. Lalu kita buat nama produknya. Kita ganti font size jadi 13 dan tipografinya jadi medium. Untuk gambarnya kita ganti fill-nya ke abu. Lalu kita buat informasi untuk harganya. Kita ganti fontnya 16, lalu tipografinya full. Lalu kita sesuaikan posisinya di sini. Nah, untuk kuantitasnya atau jumlahnya kita pakai teks, kemudian kita buat kali 1. Seperti ini. Kita ganti jadi 14, lalu tetapkan saja bold, lalu taruh di ujung kanan ini. Kemudian untuk yang selanjutnya ada customer information. Di sini ada nama dan alamat dari customer. Sini tinggal kita jarakkan. Sini kemudian tambahkan rectangle. Seperti ini, kemudian kita tambahkan stroke-nya juga. Lalu untuk simbol gambar
pakai icon file lagi, kita cari profile, kita cari account, dan pilih yang ini, dan juga location. Kita pilih yang ini, dan keduanya kita aduk dulu, lalu kita atur posisinya seperti ini. Kemudian tambahkan informasi untuk customer. Seperti nama customernya, ini saya pakai baiknya jadi medium. Lalu untuk ukurannya 12. Untuk namanya untuk nomor teleponnya juga nomor teleponnya kita ganti jadi ukuran 8, lalu letakkan di sebelah kanannya nama. Jadi kita tinggal atur posisinya supaya muat. Seperti ini. Dan lokasinya kita pakai teks dan kita copy paste seperti ini. Nah, di sini ada untuk mengedit alamatnya, kita cari simbolnya di plugin pen. Tambahkan yang bagian ini, yang icon ini. Cantik. Lalu letakkan di sebelah kanan bawah seperti ini. Dan kita lanjut ke payment information. Kita buat juga rectangle seperti tadi. Tambahkan stroke, kemudian tambahkan primer. Kemudian kita tambahkan teks untuk payment information. Kita ganti jadi medium, kemudian untuk ukurannya jadi 13. Kita ganti ukurannya jadi 12. Kalau kita copy saja bagian yang ini, simbolnya kita pakai untuk penunjuk seperti ini.
Kemudian untuk yang terakhir payment order detailsnya kita buat rectangle lagi. Tambahkan stroke-nya. Sini kita tambahkan teksnya, produk subtotal, dan kita duplicate, ganti, sampai total amount kita ganti lagi jadi semi bold ukuran 13. Dan kita sejajarkan atur seperti ini. Lalu kita buat untuk totalnya, kita tinggal duplicate saja yang bagian sini. Kita isi. Untuk yang semua ini kita ganti align jadi yang right. Kemudian untuk total amount-nya ini kita ganti jadi semi bold, ukurannya ganti 16. Kemudian untuk membuat tombol paling bawah seperti ini, kita buat rectangle di bawahnya. Tambahkan stroke. Kemudian untuk bagian tombol order now kita tambahkan rectangle lagi di sini. Kita beri stroke, kemudian fill-nya kita ganti hitam. Sini kita duplicate total amount-nya, lalu kita letakkan di bagian atas layarnya. Ini juga kita duplicate, lalu diubah. Nah, untuk harganya kita jadikan dia bold. Kita ganti jadi full. Lalu kita ganti jadi bold, dan lainnya yang center. Untuk tulisan order now kita tambahkan teks order now, kita pindahkan ke tengah, lalu ubah jadi 16.
ukurannya jadi 16, kemudian weightnya full. Dan kita tinggal mengatur untuk bagian yang masih terlihat belum rapi. Untuk bagian kotak-kotaknya supaya mudah dipindahkan, kita blok, kemudian kita group. Nah, seperti ini. Kemudian untuk melihat keseluruhannya, kita klik frame-nya, kemudian kita hide untuk grid-nya. Seperti ini. Sekian dari saya.